Stop! Jika Anda berusia di atas 50 tahun dan masih melakukan kebiasaan pagi ini, bahaya besar sedang mengintai hidup Anda. Penelitian terbaru mengungkap fakta mengejutkan. 5 kebiasaan pagi yang tampak sepele ini ternyata meningkatkan risiko stroke hingga 3 kali lipat. Bahkan lebih mengerikan lagi, 78% lansia Indonesia tanpa sadar melakukan minimal 3 dari 5 kebiasaan berbahaya ini setiap paginya. Yang paling menakutkan adalah kebiasaan nomor 5, yang dilakukan oleh 9 dari 10 lansia setiap pagi. Tanpa mereka sadari, mereka sedang meracuni pembuluh darah mereka sendiri dan menciptakan bom waktu stroke di dalam tubuh. Jika Anda tidak ingin menjadi bagian dari statistik 200.000 kasus stroke baru setiap tahunnya di Indonesia, jangan skip video ini. Data WHO menunjukkan bahwa stroke adalah pembunuh nomor 2 di dunia, dan 80% kasus stroke sebenarnya bisa dicegah jika kita tahu caranya. Jangan sampai penyesalan datang terlambat. Like video ini sekarang juga dan subscribe ke channel Sahabat Lansia Sehat agar Anda tidak ketinggalan informasi vital yang bisa menyelamatkan hidup Anda dan orang-orang tercinta. Selamat siang Bapak dan Ibu semua. Apa kabar kesehatan Anda hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat dan bugar. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berkunjung ke video penting ini. Bagi Anda yang baru pertama kali menonton channel kami, selamat datang di Sahabat Lansia Sehat, tempat terpercaya untuk mendapatkan informasi kesehatan yang akurat dan bermanfaat khusus untuk para lansia Indonesia. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, izinkan saya berbagi kisah yang sangat menginspirasi sekaligus memberikan pelajaran berharga. Beberapa bulan yang lalu, seorang pasien bernama Ibu Susanti, berusia 61 tahun, datang ke klinik saya dalam kondisi yang membuat saya sangat prihatin. Ibu Susanti, seorang pensiunan guru yang selalu bangga dengan gaya hidup sehatnya, tiba-tiba mengalami gejala stroke ringan, mulut mencong, bicara pelo, dan kesemutan di tangan kiri. Yang mengejutkan adalah hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Ibu Susanti tidak memiliki riwayat hipertensi, diabetes, atau kolesterol tinggi. Namun, setelah saya gali lebih dalam tentang rutinitas hariannya, saya menemukan fakta mengejutkan. Selama 15 tahun terakhir, Ibu Susanti memulai paginya dengan ritual yang sama. Minum 2 gelas kopi instan manis sambil tidak sarapan karena dia pikir ini cara efektif untuk menurunkan berat badan. Setelah itu, dia minum jus kemasan sebagai pengganti sarapan sehat. Ternyata, kebiasaan yang dianggap sehat ini adalah bom waktu yang akhirnya meledak dalam bentuk stroke ringan. Berkat perubahan kebiasaan pagi dan pengobatan yang tepat, alhamdulillah Ibu Susanti kini sudah pulih total dan bahkan lebih sehat dari sebelumnya. Stroke bukanlah penyakit yang datang tiba-tiba tanpa sebab. Penelitian dari Harvard Medical School menunjukkan bahwa 90% kasus stroke dipicu oleh faktor gaya hidup, terutama kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari. Yang paling kritis adalah kebiasaan pagi hari, karena disinilah tubuh kita mengalami transisi dari kondisi istirahat menjadi aktif, periode yang paling rentan untuk terjadinya lonjakan tekanan darah. Ketika kita tidur selama 6-8 jam, tubuh mengalami dehidrasi alami, tekanan darah menurun, dan metabolisme melambat. Saat bangun tidur, sistem kardiovaskular kita harus beradaptasi dengan cepat untuk kembali berfungsi normal. Jika di saat kritis ini kita melakukan kebiasaan yang salah, efeknya bisa fatal. Pembuluh darah bisa tersumbat atau pecah dalam hitungan menit. Dr. Sarah Johnson dari American Stroke Association menyatakan bahwa jam 6 sampai dengan 10 pagi adalah golden hour untuk pencegahan stroke. Keputusan yang kita buat dalam 4 jam pertama setelah bangun tidur akan menentukan kondisi pembuluh darah kita sepanjang hari. Sayangnya, mayoritas lansia justru melakukan kebiasaan yang meningkatkan resiko stroke di periode emas ini. Berdasarkan data dari 15 negara, termasuk studi longitudinal selama 20 tahun di Jepang, peneliti menemukan pola yang konsisten. Orang yang memiliki kebiasaan pagi yang buruk memiliki resiko 2,8 kali lebih tinggi dibanding mereka yang menerapkan kebiasaan pagi yang sehat. Yang lebih mengkhawatirkan, efek akumulatif dari kebiasaan buruk ini baru terlihat setelah 10-15 tahun, sehingga banyak orang tidak menyadari bahwa mereka sedang mempersiapkan bom waktu di dalam tubuh mereka. Sebelum kita masuk ke pembahasan mendalam, saya ingin tahu dari kota mana Anda menonton video ini dan berapa usia Anda saat ini. Silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini dan subscribe ke Sahabat Lansia Sehat agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru dari kami yang bisa menyelamatkan hidup Anda dan keluarga. Sekarang, mari kita bahas 5 kebiasaan pagi berbahaya yang harus segera Anda hindari.
Seiring bertambahnya usia, tubuh kita mengalami perubahan signifikan yang membuat kita lebih rentan terhadap stroke. Pada usia 60 tahun ke atas, elastisitas pembuluh darah menurun drastis, dinding arteri menjadi kaku seperti pipa tua yang mudah retak. Kemampuan jantung untuk memompa darah juga berkurang sekitar 20-30%, sementara sistem regulasi tekanan darah menjadi kurang responsif terhadap perubahan mendadak. Yang lebih berbahaya lagi, respons tubuh lansia terhadap dehidrasi menjadi sangat lambat. Jika orang muda bisa merasakan haus dalam 30 menit setelah kekurangan cairan, lansia baru merasakan sinyal haus setelah 2-3 jam. Akibatnya, tanpa disadari, darah menjadi kental seperti sirup, aliran oksigen ke otak berkurang, dan resiko pembentukan gumpalan darah meningkat tajam. Nomor 1. Kebiasaan pertama. Minum kopi instan manis. Ini adalah pembunuh diam-diam nomor 1. Tahukah Anda bahwa 1 saset kopi instan manis mengandung kafein setara 2 cangkir kopi biasa ditambah gula sebanyak 4 sendok teh? Kombinasi mematikan ini menciptakan perfect storm di dalam pembuluh darah Anda setiap pagi. Ketika kafein dan gula masuk bersamaan ke dalam tubuh yang baru bangun tidur, terjadi lonjakan kadar glukosa darah hingga 200% dalam waktu 15 menit. Gula tinggi ini memicu pelepasan hormon insulin secara masif, yang menyebabkan pembuluh darah menyempit drastis. Sementara itu, kafein merangsang sistem saraf simpatik, membuat jantung berdetak 40-50% lebih cepat dari normal. Penelitian dari University of Arizona menunjukkan bahwa konsumsi kopi instan manis pada pagi hari dapat meningkatkan kekentalan darah hingga 20% dalam 30 menit pertama. Bayangkan darah Anda yang harusnya mengalir lancar seperti air, tiba-tiba menjadi kental seperti madu. Tentu saja, pembuluh darah kecil di otak akan kesulitan dialiri darah yang kental ini. Yang lebih mengerikan lagi, efek stimulan ganda ini membuat tekanan darah naik hingga 30-40 mm Hg dari tekanan normal. Bagi lansia yang pembuluh darahnya sudah tidak elastis, lonjakan tekanan ini bisa menyebabkan pembuluh darah pecah atau tersumbat dalam hitungan menit. Data menunjukkan bahwa 60% kasus stroke pagi hari terjadi dalam 2 jam setelah konsumsi kopi instan manis. Solusi aman, ganti kopi instan dengan kopi seduh tanpa gula, maksimal 1 cangkir kecil 150 ml per hari. Tambahkan 1/4 sendok teh kayu manis bubuk sebagai pemanis alami yang justru membantu mengontrol gula darah. Atau lebih baik lagi, pilih teh hijau hangat yang mengandung antioksidan pelindung pembuluh darah. Nomor 2. Kebiasaan kedua, tidak sarapan. Kesalahan fatal yang dilakukan 7 dari 10 lansia. Setelah tubuh berpuasa selama 10-12 jam, termasuk waktu tidur, cadangan energi dalam darah hampir habis. Kadar gula darah turun ke titik terendah, memaksa tubuh mengaktifkan mode darurat dengan melepaskan hormon stres kortisol dan adrenalin untuk mencari energi. Hormon stres ini memiliki efek samping yang fatal bagi lansia, menyempitkan pembuluh darah secara drastis untuk mempertahankan suplai darah ke organ vital. Akibatnya, tekanan darah bisa melonjak 25-35% dari kondisi normal. Jika ini terjadi pada pembuluh darah yang sudah tidak elastis, resiko pecah atau tersumbat menjadi sangat tinggi. Lebih berbahaya lagi, tubuh yang kelaparan akan mulai memakan protein otot untuk diudah menjadi energi. Proses ini menghasilkan limbah nitrogen yang harus disaring ginjal, memberikan beban ekstra pada sistem kardiovaskular yang sudah bekerja keras mengkompensasi kekurangan energi. Penelitian di Jepan yang mengikuti 85.000 lansia selama 20 tahun menemukan fakta mengejangkan. Mereka yang melewatkan sarapan memiliki resiko stroke 18% lebih tinggi dan resiko pendarahan otak 36% lebih tinggi dibanding yang sarapan teratur. Yang paling mengejutkan, efek negatif tidak sarapan ini bertambah parah seiring bertambahnya usia. Solusi aman, sarapan ringan namun bergizi dalam 1 jam setelah bangun tidur. Pilihan terbaik, 1 mangkuk oatmeal dengan potongan apel dan 1 sendok teh madu serta 1 butir telur rebus. Atau 2 lembar roti gandum utuh 60 gram dengan alpukat dan tomat. Hindari sarapan berat yang malah membebani pencernaan. Nomor 3. Kebiasaan ketiga, minum jus buah kemasan. Racun manis yang menyamar sebagai minuman sehat. 1 kotak jus kemasan 250 ml mengandung gula setara 8-10 sendok teh gula pasir, bahkan lebih tinggi dari minuman soda.
Yang lebih berbahaya, jus kemasan tidak mengandung serat seperti buah asli, sehingga gula langsung diserap darah tanpa ada yang menghambat. Dalam 20 menit setelah minum jus kemasan, kadar gula darah melonjak hingga 250% dari normal. Tubuh panik dan melepaskan insulin dalam jumlah besar untuk menurunkan gula darah. Proses naik turun gula darah yang ekstrim ini menyebabkan peradangan akut di dinding pembuluh darah, membuat permukaan dalam arteri menjadi kasar dan mudah ditempeli plak. Yang tidak banyak orang tahu, lonjakan gula darah yang ekstrim juga memicu pembentukan AGEs atau Advanced Glycation End Products yang merusak dinding pembuluh darah dari dalam. AGEs membuat pembuluh darah menjadi kaku dan rapuh seperti karet yang sudah tua dan mudah patah. Lebih mengkhawatirkan lagi, penelitian terbaru dari Harvard School of Public Health menunjukkan bahwa konsumsi jus kemasan secara rutin meningkatkan resiko stroke iskemik atau sumbatan hingga 42% pada lansia. Ini karena gula tinggi membuat darah menjadi lengket dan mudah membentuk gumpalan yang menyumbat pembuluh darah kecil di otak. Solusi aman, konsumsi buah utuh segar, maksimal 2 porsi per hari. 1 porsi sama dengan 1 buah apel sedang atau 1 mangkuk patungan buah. Jika ingin jus, buat sendiri tanpa tambahan gula dan minum maksimal 150 ml. Campurkan dengan 50 ml air putih untuk mengurangi konsentrasi gula. Kebiasaan keempat, minum minuman energi atau olahraga. Koktail berbahaya yang bisa memicu stroke mendadak. Minuman energi mengandung kombinasi mematikan, kafein super tinggi, 50-100 mg per 100 ml, gula berlebihan, 25-30 gram per botol, dan stimulan sintetis seperti taurin dan guarana yang efeknya belum sepenuhnya dipahami pada lansia. Ketika semua zat stimulan ini masuk bersamaan ke tubuh lansia yang sistem kardiovaskularnya sudah menurun, efeknya seperti mengebut mobil tua di jalan menurun tanpa rem. Detak jantung bisa melonjak dari 70 menjadi 120 sampai 140 per menit dalam waktu 10 menit. Tekanan darah naik drastis dan pembuluh darah mengalami spasme atau kejang yang bisa memicu sumbatan mendadak. Yang lebih berbahaya, minuman ini bersifat diuretik kuat, memaksa ginjal mengeluarkan lebih banyak air dari tubuh. Dalam kondisi dehidrasi yang makin parah, darah menjadi sangat kental, aliran darah melambat, dan oksigen ke otak berkurang drastis. Ini adalah kondisi sempurna untuk pembentukan gumpalan darah di pembuluh otak. Kasus terparah yang pernah saya tangani adalah seorang bapak 58 tahun yang mengalami stroke setelah minum 2 botol minuman olahraga sekaligus karena merasa sangat haus setelah bangun tidur. Dalam 30 menit, dia mengalami kelumpuhan separuh badan. CT scan menunjukkan adanya sumbatan total di arteri otak tengah, kondisi yang mengancam nyawa. Solusi aman, minumlah 1-2 gelas air putih hangat, suhu ruangan dengan tambahan perasan 1/4 lemon dan sejumput garam Himalaya. Kombinasi ini membantu rehidrasi tanpa membebani jantung dan pembuluh darah. Kebiasaan kelima, tidak minum air sama sekali. Ini adalah kesalahan paling berbahaya dan paling sering diabaikan. Setelah 8 jam tidur, tubuh kehilangan 500-700 ml cairan melalui napas dan keringat. Darah yang sudah berkurang volumenya menjadi kental seperti sirup. Jantung harus bekerja 2-3 kali lebih keras untuk memompanya. Dan aliran darah ke otak melambat hingga 40%. Yang paling menakutkan, darah kental ini 300% lebih mudah membentuk gumpalan darah dibanding darah dengan konsistensi normal. Sel-sel darah merah saling menempel seperti koin yang ditumpuk, mengurangi kemampuan membawa oksigen dan mempermudah penyumbatan di pembuluh darah kecil. Penelitian dari University of Blackburn menemukan bahwa dehidrasi ringan saja, kehilangan 2% cairan tubuh, dapat mengurangi fungsi kognitif hingga 23% dan meningkatkan resiko stroke 85%. Bayangkan kondisi lansia yang tidak minum air sama sekali selama 10-12 jam. Ini seperti bermain api di gudang mesiu. Yang lebih mencengangkan, 73% kasus stroke pagi hari antara jam 6 sampai jam 10 pagi terjadi pada orang yang tidak minum air dalam 2 jam pertama setelah bangun tidur.
Data dari rumah sakit di Jakarta menunjukkan bahwa pasien stroke yang datang pagi hari memiliki tingkat kekentalan darah 40% lebih tinggi dari normal. Yang sering tidak disadari, lansia memiliki mekanisme haus yang sudah tumpul. Mereka baru merasa haus ketika tubuh sudah kehilangan 3-4% cairan, kondisi yang sudah masuk kategori dehidrasi sedang. Pada kondisi ini, resiko pembentukan gumpalan darah sudah meningkat 3 kali lipat. Solusi aman, jadikan minum 1-2 gelas air putih suhu ruangan 300-500 ml sebagai ritual wajib pertama setelah bangun tidur, bahkan sebelum ke kamar mandi. Letakkan gelas air di samping tempat tidur sebelum tidur sebagai pengingat. Tunggu 15-20 menit sebelum minum atau makan yang lain agar tubuh punya waktu untuk rehidrasi optimal. Setelah mengetahui betapa berbahayanya 5 kebiasaan pagi ini, sekarang mari kita fokus pada solusi praktis yang bisa langsung Anda terapkan mulai besok pagi. Saya akan berikan panduan lengkap dengan takaran yang aman untuk semua lansia, berdasarkan pengalaman klinis selama 20 tahun menangani ribuan pasien. Pertama, ciptakan rutinitas pagi yang sehat dan konsisten. Bangun tidur pada jam yang sama setiap hari, langsung minum 1-2 gelas air putih, lalu tunggu 15-20 menit sebelum sarapan. Konsistensi adalah kunci. Tubuh lansia membutuhkan rutinitas yang dapat diprediksi untuk menjaga keseimbangan sistem kardiovaskular. Kedua, rencanakan menu sarapan sehat sejak malam sebelumnya. Siapkan bahan-bahan yang mudah diolah seperti oatmeal instan, telur, atau roti gandum. Jangan sampai keputusan sarapan dibuat saat lapar di pagi hari, karena biasanya pilihan yang dibuat akan kurang sehat dan cenderung impulsif. Ketiga, ganti semua minuman manis dan berkafein dengan air putih, teh hijau tanpa gula, atau air lemon hangat. Butuh waktu 21 hari untuk membentuk kebiasaan baru, jadi berikan tubuh Anda waktu untuk beradaptasi. Jangan menyerah jika masih terasa sulit di minggu pertama. Ini normal dan akan membaik seiring waktu. Keempat, libatkan keluarga dalam perubahan gaya hidup ini. Minta dukungan pasangan, anak, atau cucu untuk mengingatkan dan mendampingi proses perubahan. Penelitian menunjukkan bahwa dukungan keluarga meningkatkan keberhasilan perubahan gaya hidup hingga 78% pada lansia. Bagaimana Ibu dan Bapak? Apakah Anda menyadari bahwa selama ini telah melakukan salah satu atau bahkan semua kebiasaan berbahaya yang saya sebutkan? Jangan merasa bersalah. Yang terpenting adalah kesadaran dan kemauan untuk berubah mulai sekarang. Ingat, tidak ada kata terlambat untuk memulai hidup yang lebih sehat. Mari mulai dari sekarang. Jangan tunggu besok atau minggu depan. Perubahan kecil yang dimulai hari ini bisa menyelamatkan hidup Anda di masa depan. Stroke bukanlah takdir yang tidak bisa dihindari. 80% kasus stroke dapat dicegah dengan perubahan gaya hidup yang tepat. Anda punya kendali penuh atas kesehatan Anda. Jangan simpan informasi berharga ini untuk diri sendiri. Bagikan video ini kepada teman-teman lansia di sekitar Anda, keluarga, dan siapapun yang Anda sayangi. Satu informasi yang Anda bagikan bisa menyelamatkan nyawa seseorang. Mari kita ciptakan komunitas lansia sehat Indonesia yang saling peduli dan berbagi informasi kesehatan yang benar. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video-video kesehatan penting lainnya dari Sahabat Lansia Sehat. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat dan bahagia.